Jangan sampai Pak Pramono ini mengeluarkan sebuah kebijakan yang hanya untuk sekedar mencari legacy dia. Kalau dugaan saya adalah melihat mengetes nih oligark-oligark di belakang. Pemain besar kan ada di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya mereka menunjukkan ketertarikan, mungkin secara hipotetikal bisa dikatakan bahwa oh boleh juga nih barang gitu. Ketika pasar partisipasi untuk membeli bond pemerintah dengan tenornya 7 tahun tersebut ya kalau tidak salah, itu ternyata market nih interested, berarti kan bisa diargumentasikan bahwa oh Pak Pramono ini bisa di-trust oleh market gitu. Framing hutang negara itu kan sangat luar biasa negatifnya di mata publik. Jangan sampai nanti persepsi publik itu negatifnya adalah wah bahaya juga kalau calon presiden suka ngutang ya kan. Ya. Kembali lagi di Menyala. Mulai dari sini, menyala kemana-mana. Ya, Mbak Emi, Bang Iwan, kita kembali lagi ke hal yang menarik. Ini lagi-lagi dari Pak Pramono Anung, karena dia Gubernur DKI Jakarta, tentu jadi pusat pemberitaan. Waduh. Terakhir, kita ngomongin kebijakan beliau, gitu. Soal misalkan dia ingin mengadakan obligasi daerah, ya. Nah ini pro kontra nih obligasi daerah yang akan dilakukan oleh DKI Jakarta. Ini udah dikomentarin Kemendagri, kemudian banyak pihak mengomentari, Purbaya juga sudah mulai masuk mengomentari dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip sebenarnya kalau obligasi itu kan untuk melakukan pembiayaan ya, infrastruktur atau mungkin inovasi yang ada di DKI Jakarta. Tapi kondisinya adalah apakah memang harus dilakukan di masa dia atau memang ini bagian dari upaya untuk urgent gitu, bahwa ada inovasi dan pembangunan yang harus disegerakan di DKI Jakarta sehingga membutuhkan dana yang besar sehingga ya udah dibukalah obligasi. Menurut Mbak Emi, secara prinsip obligasi itu oke nggak sih dilakukan? Kalau negara mungkin ya melakukan itu kan. Kita pernah kayaknya ada upaya dari Pandabon ya kan, dan lain sebagainya. Nah kalau daerah ini itu gimana Mbak Emi? Kalau dari segi financing ya, sebenarnya financing itu dari berbagai sumber itu dari segi apa namanya multi aspek financing itu is okay, tidak ada masalah gitu. Justru menurut saya itu hal yang cukup bagus. Kenapa bagus? Karena Jakarta ini kan laboratorium untuk seluruh Indonesia nih. Case-nya bisa menjadi Jakarta nih. Nah, kenapa dia dilakukan di Jakarta? Ini sebenarnya mungkin dugaan kuat saya adalah ini adalah untuk mengajak market participation gitu. Pasar ini ikut dong, ini jangan seluruh pembangunan itu berdasarkan dari pemerintah, Pemda gitu. Harusnya ada partisipasi dari market itu sendiri. Cuman masalah yang paling besar ini adalah kalau kita bicara tentang bond itu di masalah di trust. Kalau misalnya pemerintah Jakarta mampu membangun trust yang baik dengan pelaku pasar, artinya it's going to be good. Kemudian target bondnya kan sebenarnya tidak terlalu besar ya. Dari 3,5 triliun itu menjadi 5 sekian triliun. Untuk target sekecil itu bisa lah achievable buat Jakarta. I think it's a good langkah dari kebijakan Pak Pramono. Beliau bicara bahwa ini adalah creative financing, bukan darurat. Artinya adalah bahwa benar yang nggak butuh-butuh amat. APBD sebenarnya oke, sudah ada, tapi dia mungkin ingin melibatkan pihak yang lebih banyak di luar dari Pemda. Ayo dong turut serta membangun DKI Jakarta. Di posisi itu oke. Tapi ada nggak kemudian permasalahan, misalkan ya pakai aja dulu kan masih ada, kecuali nggak ada uangnya. Nah ada orang-orang yang bicara seperti itu gimana tuh? Sebenarnya sih menurut saya kalau dilihat ya memang yang ditargetkan kan kecil. Tapi yang dilihat ini bukan segi dari kapitalisasinya, bukan uang yang dilihat, tapi pembentukan trustnya sebagai modeling. Jadi kalau misalnya Jakarta trust modelingnya ini dalam artian ketika pasar partisipasi untuk membeli bond pemerintah dengan tenornya 7 tahun tersebut ya kalau tidak salah, itu ternyata market nih interested, berarti kan bisa diargumentasikan bahwa oh Pak Pramono ini bisa di-trust oleh
market gitu. As a political movement it's very good, as financing it's very good, dan itu bukan praktek yang tidak pernah dilakukan dari negara manapun. Nanti di Inggris juga, di Amerika dilakukan hal seperti itu. Masalahnya adalah gini juga, misalkan bondnya itu di zaman Pak Pramono, tapi kan pengembaliannya kan bisa nanti bukan lagi zaman Pak Pramono. Ini yang kemudian dipersoalkan nih, apakah DKI Jakarta mampu melakukan pengembalian itu? Pasti mampu, jumlahnya cuma 5 triliun kok. Ya, tapi kan APBD-nya kan 81 triliun. Iya, utangnya kan bukan utang yang ini Ya. kan utang yang ibaratnya Ya. berjalan lah, Ya. ya kan? Kalau dilihat dari target peruntukan dari bondnya itu kan untuk infrastruktur ya. Memang kalau infrastruktur itu kita tidak bisa return-nya itu kan butuh tax time gitu loh. Jadi kalau misalnya janjinya 7 tahun, nanti itu make sense lah. 7 tahun itu. Justru kalau misalnya kita kembalikan dalam tenor yang pendek, justru itu tidak masuk akal karena spending-nya ke infrastruktur, masa return-nya langsung, ROI-nya langsung secepat itu. Nah, apakah bisa dikembalikan nanti? Jawaban saya pasti sangat bisa dikembalikan karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Ini hanya menurut saya sebagai modeling. Kemudian apakah ada resiko ke depan? Pasti dimanapun pasti ada resiko. Resikonya apa adalah ketika peruntukan bond ini sektor-sektor infrastrukturnya itu tidak menghasilkan profit atau return yang bagus. Oke, menarik. Bang Reja, dari kacamata media melihat bahwa ini wow, rame lagi, apa lagi nih, ada bond obligasi daerah dan lain sebagainya. Ini soal utang lagi. Media melihatnya seperti apa sih? Iya, mungkin selama ini kan Pak Pramono kan dikenal kerja senyap ya. Mungkin nggak ada yang tahu kebijakan beliau karena beliau mungkin kemarin kan sempat mengatakan bahwa kenapa saya tidak begitu populer. Iya, mungkin gara-gara itu juga ya. Karena nggak ada kebijakan yang heboh. Iya, kalau kata dia, saya tidak seperti yang lain karena saya ingin menyelesaikan kebijakan gubernur sebelumnya. Saya datang ke Pak Anies, apa Pak yang belum selesai? Saya selesain. Kayak saya datang ke Pak Ahok, apa yang mau selesain? Saya itu selesain. Jadi saya tidak mengambil kebijakan yang itu populis, yang penting itu kerja senyap. Gitu. Nah mungkin gara-gara itu juga kali kebijakan hal-hal yang seperti ini muncul gitu. Tapi saya juga nggak begitu paham lah ya apakah kebijakan ini produktif apa justru kontraproduktif. Tapi kalau memang pada akhirnya kebijakan ini hanya untuk sekedar mencari legacy dia, nah ini yang untuk problem gitu. Tapi kalau memang ini ke depannya bermanfaat, ya mungkin kita bisa datang ke yang ahli ekonom ya seperti Mbak Asmiati yang mungkin lebih paham tuh persoalan itu. Tapi kalau saya sebagai orang awam tuh melihat jangan sampai Pak Pramono ini mengeluarkan sebuah kebijakan yang hanya untuk sekedar mencari legacy dia supaya untuk diingat gitu. Kalau menurut saya langkah itu beliau udah cukup bagus kalau sekedar ingin menyelesaikan problem yang belum sempat diselesaikan oleh gubernur sebelumnya. Bagi saya itu sudah good. Di Kuningan sudah menyelesaikan tiang-tiang monorail dan membuat jalannya lebar ya. It's good gitu. Sampai sana di rumah saya di daerah Cipulir yang biasa banjir sudah ada tuh pembenahan. Walaupun tuh macet juga sih gara-gara itu karena Cipulir emang terkenal sering macet ya. Iya, banjir dan macet. Saya pikir nih pengen nemuin candi apa gimana kok ada ini terus ya, ada galian terus. Taunya pengen ngikutin banjir. Ya udah. Yang penting ya udahlah kita lihat lah setahun ke depan masih banjir gak. Itu menarik di tingkat kebijakan. Artinya kebijakan yang saat ini ingin dilakukan itu menarik perhatian publik. Media melihatnya merangsang media untuk memberitakan dan itu bekerja bagus, diberitakan. Bagus. Terjadi diskusi. Terjadi diskusi lah ya, walaupun mungkin di kalangan elit lah ya, bahwa memang dalam teorinya tuh bahwa yang penting kita muncul dulu lah ke permukaan lah ya. Perkara ini positif atau negatif ya yang penting muncul dulu. Makanya kalau kita lihat biar dinilai publik makanya kalau itu bisa menjawab tuh kita kenapa tuh persoalan tuh ijazah tuh muncul terus ya kan, yang penting gua muncul terus di publik lah ya kan. Persoalan negatif dan positif itu belakangan. Kalau kita muncul ke permukaan, yang penting kita diingat ya udah jadilah barang itu. Ini menarik. Berarti ini makanannya Bang Iwan nih. Bang Iwan, apakah memang Pak Pramono ya ini figur ya menurut Bang Iwan ya, figur yang punya kans ya untuk kemudian dia bisa
maju kemana ini? kontestasi di 2029 karena dia kan sebagai gubernur DKI Jakarta saat ini, dan kebanyakan setelah gubernur DKI Jakarta puncaknya adalah capres. Ya kan? Nah, menurut kacamata Bang Iwan, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Pramono, arahnya akan ke sana atau Pak Pramono hanya ya udah, yang penting saya berjuang untuk masyarakat warga Jakarta sudah. Nah, menurut kacamata Bang Iwan nggak sesimpel itu kan? Poin pertama, Bang, menjadi gubernur Jakarta itu otomatis kans ke sana itu ada. Oke. Beberapa calon presiden itu kan loncat dari situ, Bang. Jokowi itu jadi 2 periode jadi presiden, belum selesai malah di DKI kan waktu itu. Kemudian Anies jadi capres walaupun masih gagal. Belum ya. Nah, jadi kalau bicara kans itu otomatis kansnya ada. Jadi gubernur DKI itu atau gubernur Jakarta itu bisa jadi batu loncatan untuk, kan dekat aja itu, Bang. Tinggal jalan kaki juga nyampe itu. Ke istana ya. Cuma karakteristik kalau kita bicara karakteristik figur politisi, Pramono Anung ini bertolak belakang dengan KDM. Kalau KDM ini kan pencitraan terus, ya kan? Kalau bisa tiap hari itu on cam terus, turun ke masyarakat terus. Nah, Pramono streaming Anung ini, terus ya. Pramono Anung ini dia bertolak belakang dengan karakteristik politiknya KDM. Dia adem ayem, ya kan? Gitu. Tapi saya melihat beliau ini menyesuaikan dengan sikap politik yang diambil oleh PDIP. Penyeimbang tadi itu. Tidak terlalu agresif tapi pelan-pelan. Tapi dengan dia gubernur Jakarta itu poin pertama. Nah, mengapa dia saya melihat dari sisi politik saja ya. Soal obligasi itu. Kalau saya melihat kans pertama itu ada. Dia mengambil kebijakan seperti itu. Kalau saya lihat dari sisi politiknya, dia ingin melihat pasar. Ini pasar ini melihat saya nggak sih? Pasar ini kan bisa pasar ini melihat saya nggak? Pasar ini percaya pada saya nggak? Dia mengukur soal, karena bicara politik itu bukan saja bicara popularitas dan elektabilitas saja, tetapi ada namanya akseptabilitas, penerimaan. Nah, penerimaan itu bukan hanya penerimaan oleh publik, tapi penerimaan oleh investor, penerimaan oleh bohir, penerimaan oleh oligarki dan lain-lain. Gitu. Jadi tes ombak dulu, tes ombak dulu ke sana. Dan udah menurut Bang Iwan, menurut saya kans terbesar tadi adalah gubernur DKI Jakarta. Kedua, PDIP itu tokoh yang paling memungkinkan adalah Pramono sekarang. Karena beliau eksis terus sekarang, karena di gubernur Jakarta. Yang ketiga, PDIP itu adalah partai yang bisa menyalonkan calon presiden itu hanya dengan PDIP sendiri gitu. Bisa mencalonkan. Jadi bicara bargaining politik ke depan, saya kira Pramono ini lebih besar peluangnya daripada KDM. Menurut saya. Secara bargaining politik figur pribadinya, kemudian partai politiknya, ya kan? Kuat sekali gitu. Lalu apa yang harus dilakukan Pak Pramono sehingga nanti ketika di 2029 dia mungkin saat ini beliau belum mau ya, atau belum ada perintah dari Ibu Ketum, tapi setidaknya apa yang harus mereka dilakukan? Ini lagi menjaga ritme, Bang. Pramono ini adalah politisi senior yang pengalamannya sudah jatuh bangun, sudah sangat lama di dunia politik gitu kan. Jadi yang dilakukan adalah lagi mengatur ritme. Ada saatnya untuk agresif, ada saatnya untuk diam, ada saatnya untuk melakukan manuver-manuver gitu. Ya tentu kalau PDIP itu kan ini ya, fatsun ini kan sangat luar biasa ya, PDIP itu. Tetapi itu kalau salah kelola juga ya, misalnya terlalu agresif,
terlalu menunjukkan nafsu dan sebagainya, kita sudah melihat lah sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh PDIP di DKI Jakarta. Makanya di sikap politik nasional juga mereka bukan oposisi, tetapi penyeimbang, ya kan? Jadi tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Prabowo, tapi tidak masuk di pemerintahan. Menarik, Bang Iwan. Kita kembali ke Mbak Emi. Mbak Emi, apakah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, khususnya misalkan yang terbaru ini obligasi, itu ada kredit positif buat Pak Pramono, gitu, untuk misalkan dia nanti ke depan ikut kontestasi di 2029? Kebijakan Pak Prabowo yang menguntungkan. Kebijakan Pramono. Agak mirip-mirip itu nama ya. Iya, agak mirip-mirip nih. Yang menguntungkan Pak Pramono sendiri. Oke. Tadi Cocok jangan-jangan. Apakah ada kebijakan yang menguntungkan beliau? Sebenarnya ada beberapa ya yang bisa di-highlight. Tentu buat orang Jakarta sendiri. Sebenarnya kita udah bahas beberapa kali di episode, silahkan ditonton seri-seri berikutnya. Nanti kita tunjukkan di sini. Meskipun sebenarnya kebijakan yang diambil oleh beliau itu ada beberapa yang sifatnya itu jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur tuh memang dia jangka panjang dan kebutuhan dananya memang cukup besar. Kalau dilihat dari action yang sudah diambil beliau, mungkin yang signifikan adalah ya penataan ini ya jalan raya, terutama di Kuningan tuh udah dicopot tuh udah bagus, udah macetnya udah berkurang, oke lah ya. Ikan sapu-sapu juga bagus gitu. I think pembersihan dan penataan kota juga cukup bagus. Cuman masalah besarnya tetap ada ya, banjir masih ada, kemudian juga ini ketersediaan perumahan, biaya hidup yang tinggi di Jakarta itu menjadi PR besar. Tapi kalau misalnya dalam 3 tahun ini beliau bisa setidaknya mengurangi hal tersebut, terutama living cost bisa diturunkan, mungkin itu dampaknya akan sangat bagus buat beliau. Nah ini yang obligasi daerah itu kredit plusnya ada nggak buat nanti dia menuju kontestasi? Bisa kalau dikapitalisasi dengan baik ya. Dalam artian kan targetnya ini bukan masyarakat sipil nih, ini market players nih. Market playersnya juga ini, kalau dugaan saya adalah melihat mengetes nih oligark di belakang. Pemain besar kan ada di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya mereka menunjukkan ketertarikan, mungkin secara hipotetikal bisa dikatakan bahwa boleh juga nih barang gitu. Nah kalau market responnya bagus, tentu segmentasi dari pemain besarnya ini itu kalau di Jakarta itu kalau secara keseluruhan itu cuma 1% sebenarnya. Tetapi representatif bagi market. Jadi juga bisa dikatakan nanti kalau beliau maju di 2029 itu bisa argumentasi narasinya adalah Pramono didukung oleh market. Gitu. Baik, Bang Reja. Negatifnya ada juga. Apa tuh, Bang? Mohon maaf. Enggak, masuk. Enggak begitu paham. Negatifnya ini persepsi publik, Bang. Persepsi publik ini framing hutang negara itu kan sangat luar biasa negatifnya di mata publik. Jangan sampai nanti persepsi publik itu negatifnya adalah wah bahaya juga kalau calon presiden suka ngutang ya kan? Hutang udah berapa ribu triliun sekarang? Oh udah di nasional udah lumayan. Nah itu aja sih negatifnya, takutnya persepsi publik itu jadi negatif karena calon presiden suka hutang. Terakhir dari Bang Iwan, ya. Artinya kans ada, tapi apa yang harus dilakukan oleh Pramono nanti? Ya, kansnya sangat besar. Pramono ini selain tadi secara figur bagus, nggak ada masalah nih. Saya jadi bingung juga cari negatifnya di mana ya. Kemudian partai ada, ya kan, Gubernur DKI. Yang harus dilakukan ke depan ya tadi. Menjaga ritme, kapan harus diam, kapan harus manuver, ya kan, kapan harus agresif, ya kan. Tentu juga tadi menjaga hubungan dengan pasar juga itu penting. Kemudian hubungan dengan partai-partai lain juga itu harus selalu dijaga. Apalagi Pak Pramono ini saya kira tidak ada masalah dengan partai lain. Cukup ya kan? lah. Cukup diterima gitu. Apalagi nama beliau ini agak mirip nih dengan Pak Prabowo. Iya. Gitu.
Jadi mungkin aja ya. Mungkin 2 P ya kan? P2. Mungkin saja. P2. Ya kalau itu bersatu di 2029, Iya, mungkin aja. selesai permainan. Bang Reja, media melihatnya apakah ke depan ya ini ada informasi-informasi kebijakan-kebijakan lain yang akan dilakukan oleh Pak Pramono, kayaknya nih dicicil nih kebijakan yang monumental yang pro kontra nih, sehingga makin lama makin oke nih. Gimana? Iya, kalau kita ingat diskusi kita setahun yang lalu lah ya, kita tuh bertanya-tanya kan, ini kapan nih Pak Pramono nih bermanuver? Tapi ini sepertinya sudah dimulai nih, ya kan? Sudah dimulai, dan saya melihat ada beberapa indikasi, dan saya juga ngobrol dengan beberapa orang yang saya anggap, saya duga A2 lah minimal kan, akan ada manuver-manuver lalu itu. Bukan A1 ya. A4. A4 ya, kayak baterai ya. Ya pokoknya akan ada, maksudnya akan ada kebijakan-kebijakan yang itu secara tidak langsung atau maupun langsung yang akan mendowngrade elektabilitas itu beliau. Oke. Minimal tuh kebijakan yang agak tuh populis lah. Mendongkrak. Iya, mendongkrak lah. Mendongkrak, dan mungkin aja itu bisa jadi batu loncatan beliau nih kebijakannya untuk menuju kontestasi 2029. Ya kan? Kita akan ketemu dengan topik, narasumber, dan mungkin tema yang berbeda di Sinyal Media.